Hai halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Agnes. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, pada perjumpaan kali ini, kita akan belajar mengenai melestarikan sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya, Bu Agnes mau bertanya. Nah, anak-anak tentunya sudah melihat tayangan gambar-gambar yang ada di video ini. Ada gambar tentang perburuan hewan, ada gambar hewan yang sudah mati karena diburu manusia. Lalu, bagaimana menurut anak-anak? Kalau Bu Agnes merasa sangat prihatin. Karena, kenapa? Masih saja ada orang yang tega melakukan perburuan liar. Kenapa masih saja ada orang yang menyia-nyiakan sumber daya alam? Oleh karena itu, Bu Agnes mengajak pada pertemuan ini supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijak untuk melestarikan sumber daya alam, khususnya keragaman hayati. Nah, keragaman hayati itu apa anak-anak? Yang termasuk keragaman hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya adalah menjaga dan melestarikan keragaman hayati yang ada. Nah, ini adalah contoh hewan langka yang sudah sangat sedikit jumlahnya. Berikut adalah gambar burung cendrawasih yang merupakan burung khas Indonesia yang hanya ada di kawasan tropis Papua dan sekitarnya. Burung cendrawasih ini jumlahnya semakin sedikit, sehingga burung cendrawasih ini termasuk hewan langka dan harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara pemerintah. Di mana? Di tempat konservasi hewan, seperti kebun binatang. Nah, berikut adalah gambar-gambar hewan langka yang ada di Indonesia anak-anak, yang jumlahnya semakin sedikit tentunya, yaitu ada elang Jawa, badak berjumlah 1, cendrawasih, komodo, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Nah, apa itu tempat konservasi? Anak-anak juga bisa menuliskannya di buku tulis sebagai catatan. Tempat konservasi yaitu tempat pelestarian atau perlindungan hewan atau tumbuhan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup keragaman hayati. Nah, tempat konservasi itu di mana? Ada di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Kebun Raya, dan Kebun Binatang, yang merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk konservasi. Nah, tujuan dari konservasi ini apa anak-anak? Tujuannya yaitu sebagai pendidikan, untuk pengetahuan, dan juga bisa wisata. Bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan agar tidak punah? Nah, berikut ini adalah gambar-gambar yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, ini ada gambar dari macan yang hasil perburuan anak-anak, lalu dijadikan semacam pajangan seperti ini. Nah, hal ini dilakukan manusia hanya untuk kepentingannya dan diperjualbelikan dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang ingin memburu hewan, tapi tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Nah, di sini juga ada gambar badak yang mati karena diburu manusia, tetapi hanya diambil culanya saja. Di sini juga ada gambar manusia yang memburu gajah dan hanya diambil gadingnya,
untuk dijual belikan lagi. Dan berikut ini adalah hasil perburuan manusia yang macan lagi, harimau ya. Harimau ini diburu hanya untuk juga diperjualbelikan, untuk pajangan dan sebagainya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Kita ulangi lagi. Caranya adalah dengan melestarikan hewan-hewan langka dengan tidak memperjualbelikannya, tidak memeliharanya secara perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya, dan terakhir, tidak diperbolehkan untuk berburu hewan, karena ini nanti dapat mengakibatkan hewan tersebut punah. Nah, demikian yang bisa Bu Agnes sampaikan. Semoga kita dapat semakin bijak untuk melestarikan sumber daya alam, khususnya keragaman hayati. Sampai jumpa!